Ada yang bisa menyimpulkan? CNH mau hitung nih, berapa sih yang mau ditagih ke Ivanhoe tiap periode? Perlu nggak CNH tahu punyanya Ivanhoe incremental rate-nya? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Terus tadi kata Bapak harus membandingkan incremental rate dan implicit rate. Itu kan buat si Lesi, buat Ivanhoe. Dalam rangka dia mau present value kan. Harusnya pakai yang lebih rendah, selama dia tahu punya lesor. Ini kita dari sisi lesor. Ngapain saya pengen tahu punya dia, wong saya mau hitung uang saya yang 100.000 itu bakal kembali atau enggak. Ya, kalau nggak kembali ya mending saya jual aja kan, daripada saya sewakan. Itu ya. Nah, cara hitungnya gini. Ada residual value 5.000. Mau di sini guaranteed atau unguaranteed, tetap residual value ini kan harus dihitung. Buat si CNH 5.000 ini pasti akan dia dapat. Ya, karena kalau itu apa? Nggak dibayar pun, kalau itu pun unguaranteed, kan dia tetap bisa jual nanti aset ini ke pasar 5.000. Tangkap maksud saya ya. Kalau ini guaranteed dan nilainya di bawah 5.000, berarti kan Ivanhoe harus bayar selisihnya. Anggap aja nilainya nanti tinggal 4.000, dia jual 4.000, dapat 1.000 dari Ivanhoe. Itu kalau guaranteed. Kalau unguaranteed, ya si Ivanhoe nggak bayar, tapi kan kalau dia jual dapat 5.000. Jadi mau nggak mau guaranteed atau unguaranteed, akhir list term dia akan dapat 5.000. Berarti 5.000 ini harus di present value kan dong. Betul, pakai apa? Single sum. Residual value kan satu titik di tahun kelima akhir nanti. Dapatlah 4.109. Ya. Nilainya 5 tahun lagi 5.000, nilainya 1 tahun di tahun pertama 4.109. Berarti sebenarnya saudara-saudara, saya itu bakal dapat duit ya di masa depan 5.000, tapi di sekarang kalau saya tarik nilai sekarang 4.000. Karena ini saya putuskan untuk saya sewakan, harusnya saya nggak boleh dong, secara bukan nggak boleh ya, kurang fair. Tadi saya bilang kurang apa? eh, Kurang pas lah. Kalau saya narik 100.000 secara total dari lesi saya nggak tahu pas nggak istilah saya, kurang cengli lah ya. Kamu udah tahu kamu besok bakal dapat 4.109, 5.000 kamu present value kan, kamu dapat nilai 4.109. Berarti kalau pengen modalmu paling nggak balik, berarti kurangi dulu dong 4.000 ini dengan 100. Berarti yang kamu pengen tagih dari lesimu hanya 95 selama 5 tahun. Ya, berarti berapa uang sewa per tahun? Ya sudah, 95 kamu bagi dengan faktornya. Faktornya kan dapat dari tabel 4 tadi. Sehingga ketemulah 20.711. Di situ logika dapatnya 20.711. Ya. Kalau ternyata beneran ada transaksi ini, muncullah ilustrasi satu. Ya, muncullah ilustrasi satu. Ya. Makanya saya katakan tadi, ketika si Ivanhoe melakukan present value di awal dan dia katakan oh 5.000 itu guaranteed tapi memang nilainya nggak akan turun. Ya sudah, dia hanya present value kan yang 2711. Ternyata waktu dia present value kan dia ketemu 95, ya sudah itu yang dia jadikan right of use asset. Tapi buat kita lessor dalam hal ini ya residual list receivable-nya ya bukan 95. List receivable-nya berapa ya, 100.000. Jadi ada perbedaan nilai list liability dengan list receivable. Tabelnya beda antara lessor dan lessee. Jadi dimungkinkan aja ya, kalau lessor anggap itu finance, si lessee operating atau sebaliknya. Tapi jaranglah terjadi, ya, jaranglah terjadi. Dan nggak usah dipusungin, itu kan alternatif variasi di praktek ya. Itu ya, jadi ini loh ceritanya dapat 2711, nggak tiba-tiba muncul. Makanya saya bilang kalau kita ketemu di tes satu yang esai, pasti soal saya dari lesor dulu. Dari lesor ketemu angka ini, baru nanti saya minta, buat lesi nanti gimana sih perlakuan akuntansinya? Baru kita kerjakan kayak ilustrasi satu. Artinya apa? Kalau sampai saya salah di kasus lesor ngitung ini, berarti lesi ikutan salah. Wah, betapa berat memang ya kalau kuliahnya kuliah normal.
ya. Jadi Anda diuntungkan, dalam tanda kutip ada bagian kita diuntungkan karena memang level pengujiannya jadi tidak seberat level normal. Bukan berarti Anda nanti lulus sebagai sarjana yang lebih mudah, enggak dong. Itu tugas saya dalam hal ini memberi tekanan yang lebih ke Anda. Apa? Pengerjaannya lebih singkat, salah potong nilai gitu kan. Supaya Anda ada tekanan. Kalau Anda sama kayak yang normal ya, jadi benar dihitung anggap aja 4 ya, karena 25 soal umpama, terus salah tidak dipotong, sama kayak mereka tapi level Anda ngerjainnya jadi lebih mudah karena pilihan ganda ya, yang selama yang normal itu esai, kan ada perbedaan. Makanya saya kadang kasih tekanan lebih. Ya, saya kasih tekanan lebih. Apa contoh tekanan lebihnya? Soalnya saya persempit pengerjaannya. Ya, selain supaya tekanannya lebih, juga nggak sempat nanya-nanya. Ada pengurangan nilai. Wah, kalau sampai salah bisa berkurang, umpama. Termasuk tes 1 Anda nanti. Berapa lama pengerjaan nanti kita sepakati lah. Saya akan kasih waktu, ya. Anda setuju nggak dengan itu? Dan yang pasti, ya, ini saya omongkan di depan, ada pengurangan nilai. Tapi kalau Anda bisa ngerjain semua dan benar, di atas 100. Bahkan untuk kali ini saya kasih tawaran, kalau Anda berani ngerjain semua, dan asumsi benar semua, itu maksimal nilai 120. Tetap tes 1 Anda dapat 100. Tapi 20-nya bisa Anda tambahkan ke tes 2. Wah, kurang baik apa tuh? Jadi ada tantangan, tapi juga ada prospek. Tinggal Anda nanti putuskan. Ya. Anda nggak harus kerjain semua soal. Nanti soalnya itu 30. Satu soal dapat 4 poin kalau benar. Kalau salah minus 1. Berarti kalau Anda kerjain benar semua 30 kali 4 120, ya. 20-nya nambah ke tes 2. Tapi ada risiko salah loh. Ya silakan Anda pilih. Anda ngerjain 25 aja, ya kali 4 kan sudah 100. 5 soal lain nggak usah dikerjain, bisa juga. Nantilah ya kita bahas. Ini list receivable-nya. Kalaupun ini cost-nya bukan 85, anggap aja cost-nya sama kayak fair value ya, berarti jurnal kedua nggak usah dibuat. Kan tadi ada cost-nya 85.000 ya. Kalau cost-nya juga 100.000, berarti jurnal kedua nggak usah dibuat karena itu direct finance list namanya. Tapi ini contoh kalau sales type list. Ya. Jadi kayak jual barang biasa kan. Cuma atasnya ini bukan accounts receivable tapi list receivable. Makanya disebut sales type list. Ya. Waktu 1 Januari 19 dilunasi sama lesi, ya sudah langsung cash 27.11, debitnya apa? List receivable. Ya, list receivable. Mirip-mirip tabelnya, ya. Tapi bedanya apa? Ini nanti di akhir masa sewa dia tetap tetap dapat dalam tanda kutip pengembalian residual value 5.000. Tapi ini jangan dianggap cash ya yang bawah. Nanti mungkin ada jurnalnya saya lihatin. Ya. Jadi isi angkanya beda. Coba Anda bandingkan dengan ilustrasi 1. Pasti beda. Kenapa? Karena ilustrasi 1 itu yang di atas ini berapa tadi? 95. Ini 100. Ya. Kenapa? Karena semua residual value-nya dia hitung present value-nya. Kalau yang satu tadi enggak. Jadi hanya 95 ketemunya. Ada pertanyaan? Logika membuat tabelnya sama. Ini hasil hitungan 27.11. Ini I ya kalikan dengan yang kanan. Sama-sama 4% sih tadi ya. Karena memang yang nomor 1 kan diketahui oleh lesi. Padahal punya lesi cuma 5. Ya. Kalau ini dapat dari mana? Ya A kurangi B. Kalau ini kok bisa berkurang terus? Ya ini D kurangi C secara diagonal. Akhirnya 0. Yang agak berbeda adalah selain tadi ada list receivable, ya juga ada ini nih interestnya bukan interest expense berarti tapi interest revenue, ya interest revenue. Oke. Apalagi yang berbeda? Nah ini nih 1 Januari 2024
Yang dia debit bukan cash. Jadi kalau di sini kelihatan ada angka 5.000, kolomnya memang annual lease payment, tapi ini yang di debit bukan cash. Tetap aset, nama asetnya apa? Ya, inventory-nya kan balik. Yang dikredit apa? Ya lease receivable, kan lease receivable-nya jadi 0 di sini. Ini masih ada 4807, ini berkurang tinggal 0. Ya. Jadi ini jurnal 1 Januari 2024-nya. 1 Januari 2004-nya. Kalau ini equipment, ya equipment to lease receivable. Oke. Berarti kalau ini equipment bukan sales type lease, ya, ini nggak ada jurnal kedua. Ya. Kreditnya apa dong? Ya equipment yang dikredit. Karena namanya sales type lease, berarti sebenarnya kan yang disewakan itu inventory kan. Tapi kalau yang saya sewakan itu bukan bagian dari penjualan, berarti yang saya kredit ini adalah equipment. Mirip kayak ini ya. Ini yang saya keluarin inventory. Berarti besok ya kalau balik lagi yang 5.000 ke saya, ini bukan inventory yang saya debit tapi equipment. Ya. Dari sisi lessor harusnya selesai ya. Karena sebenarnya mirip-mirip atau tidak ada lagi pembahasan lain dari sisi lessor sih. Angka 2711 ketemu, udah dikasih ke lesi. Tinggal lesi itu guaranteed atau enggak. Guaranteed dia setuju enggak nilainya sama atau di bawah. Terus nanti waktu diserahkan nilainya turun atau naik, ya kan? Ingat loh, tadi saya sudah sempat pesan. Anggap aja ilustrasi 1. 5.000 CNH, hitung ya, guaranteed. Ternyata sama Ivanhoe. Dan benar waktu penyerahan juga sama 5.000. Ya sudah, itu full kayak ilustrasi 1. Bagaimana kalau 5.000, Ivanhoe anggap 3.000, dia bayar 2.000, ilustrasi 2. Ternyata penyerahannya 0, ilustrasi 3. Terus saya buat soal yang benar-benar beda. Ilustrasi 1, CNH 5.000, Ivanhoe sepakat 5.000, ternyata waktu akhir lease term, nilainya jadi 7.000 di pasar. Saya sudah jelaskan tadi, kalau itu yang terjadi, itu berarti mau guaranteed atau unguaranteed, yang nggak ada transaksi dong 7.000 tadi. Ya itu artinya si Ivanhoe sebagai lesi bisa memelihara aset. Bahkan bagus, sampai nilai pasarnya tinggi dari estimasi residual value. Tapi kalau sampai lebih kecil, dan bahkan itu guaranteed, ya lesi harus menanggung. Itu ya. Jadi kalau saya rubah soalnya dari sisi lesi, nilainya di akhir malah lebih tinggi dari residual value. Ya nggak usah pusing, nggak perlu ada jurnal apa-apa. Itu bukan berarti si lesi dapat tambahan cash, enggak. Unguaranteed residual value. Ya, ini khusus untuk lessor kalau sampai leasingnya tipenya apa, sales type lease. Ya. Kalau tipe leasingnya adalah direct finance lease, nggak ada masalah mau guaranteed atau unguaranteed. Akan ngaruh nanti kalau sifatnya sales type lease. Ya. Kalau yang terjadi sales type lease dan residual value-nya unguaranteed, maka lessor akan mengakui sales revenue dan COGS sebesar aset yang dapat dipulihkan. Nanti ada contohnya. Ya. Jadi sales revenue dan COGS itu harus dikurangi dengan residual value yang unguaranteed tapi di present value kan. Kalau di sini kan sales revenue-nya 100 ya. COGS 85. Seandainya 5.000, kan di sini contohnya 5.000 adalah residual value unguaranteed, maka harus dihitung berapa present value-nya residual value yang unguaranteed, lalu itu dikurangi dari sales revenue. Jadi sales revenue-nya nanti bukan 100. Sales revenue bukan 100. 100 kurangi present value 5.000. COGS-nya bukan 85. 85 kurangi present value 5.000. Itu maksudnya petunjuk ini nih. Sales revenue dan COGS, kalau kasusnya residual value unguaranteed, maka sales revenue dan COGS harus dikurangi present value-nya unguaranteed residual value. Gross profit-nya harusnya hasilnya sama. Mau 100 kurang 85 kan ketemu 15 ya. Atau 5.000-nya itu unguaranteed, terus 100 kurangi present value 5.000,
85 kurangi present value 5.000, pasti gross profitnya sama. Kita lihat. Bla bla blanya sama nih. Bedanya hanya di sini, unguaranteed. Jadi 6 ini sama kayak 5. Bedanya hanya di unguaranteed 5.000. Ya. Ini juga sama 85 kan ya. Nah, kalau guaranteed residual value kayak tadi yang ilustrasi 5, maka lease receivable to sales revenue itu 100.000. COGS to inventory 85.000. Berarti gross profitnya 15. Tapi kalau itu unguaranteed residual value, maka present value kan dulu yang 5.000. Ya, present value kan dulu yang 5.000. Ya, ternyata ketemunya 4.109. Di depan ada ya penghitungan present value yang 5.000 ya. Bentar. Present value yang 5.000. Ini 4.109. Berarti sales revenue-nya bukan 100.000, tapi 100.000 kurangi 4109. COGS bukan 85 tapi kurangi 4109. Sama aja hasil gross profitnya. 95 kurang 80 yaitu 15. Ya. Jadi hanya beda di angka jurnalnya, tapi apa? Akun jurnalnya sama, hanya angka jurnalnya aja beda. Ya. Di sini list receivable to sales revenue 100, di sini list receivable 100, sales revenue 95, ya. Inventornya tetap 85, kan cost-nya 85 ya tadi. Ini COGS-nya jadi 80, 890 bukan 85. List receivable tetap loh ya, karena list receivable mau guaranteed atau unguaranteed tetap dihitung jadi present value. Yang berubah itu hanya nilai sales revenue dan COGS. Kalau unguaranteed residual value. Ada lagi yang mau kalau buat lessor operating method gimana? Saya tanya dulu saudara-saudara. Kalau buat lessor itu finance lease, ya, berarti kan asetnya ada di lessee. Yang menyusutkan kan lessee. Berarti lessor apakah ikut menyusutkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya enggak. Berarti lessor kapan menyusutkan aset? Kalau itu operating lease. Ya. Jadi kalau buat lessor itu operating lease, di sini contohnya ya. Tiap tahun dapat 17.620 ya sudah. 17.620. Oke. Cash to unearned revenue akhir tahun, unearned revenue to lease receivable, lease revenue. Jadi nggak ada lease receivable to equipment atau lease receivable to sales revenue nggak ada. Sama kayak tadi buat lessee kan, prepaid to cash. Akhir tahun baru rent expense to prepaid. Kalau buat lessor, cash to unearned. Akhir tahun baru unearned to lease revenue. Kalau itu sifatnya operating lease. Ya, kalau operating lease. Plus tadi asetnya ini nilainya berapa sih? Oh, 60.000. Residual value-nya 12. Berarti karena ini operating lease, 60 dikurangi 12, ya. Bentar. Oh, karena dia pakai double declining ya. Berarti dia tidak perlu kurangi 60 kurang 12. Kalau garis lurus kan 60 kurangi 12 dulu kan. Nah, inilah depreciation expense-nya si lessor. Jadi lessor itu punya depreciation expense kalau operating lease. Tapi kalau ilustrasi 6, karena ilustrasi 6 itu finance lease, ya dia nggak ngakuin depreciation. Iya sih Pak, kan ilustrasi 6 ini contohnya yang dileasingkan adalah inventory, loh sama aja. Kalau yang dileasingkan itu adalah equipment, saya bilang tadi ya, lease receivable to equipment. Udah equipmentnya hilang ke lessee. Apa yang mau dia susutkan mau equipmentnya hilang ke lessee? Tapi kalau operating lease, ya, itu pasti yang menyusutkan adalah lessor. Ada nggak operating lease yang sales type lease? Nggak ada. Sales type lease itu cabangnya finance kan tadi ya. Cabangnya finance. Ini masalah akuntansi khusus. Ada namanya executory cost. Executory cost ini biaya di luar uang sewa, tapi harus dibayar kepada atau bisa jadi terkait dengan sewa. Contoh, Anda lessor, saya lessee.
Saya kan harus bayar uang sewa tahunan ke Anda ya. Ternyata dalam perjanjian sewa itu karena yang kita sewa, yang saya sewa dari Anda itu bumi dan bangunan ya, tanah dan bangunan. Anda ngomong, Pak Agus, Bapak dong yang bayar PBB. Nah, itu executory cost. Jadi transaksi kita leasing itu hanya terkait pembayaran uang sewa. Ternyata ada pembayaran ke pihak lain. Contohnya PBB atau asuransi. Nah, tinggal dilihat aja kalau saya bayarnya ke lesor, jadi PBB harusnya saya bayar langsung ke kantor pemerintah kota, kan PBB pajak daerah. Ternyata di situ dikatakan bayarnya lewat lesor. Ya berarti nanti ya saya sebagai lesi harus ikut mempresent value kan. Ya masuk dalam list payment. Tapi kalau langsung dibayar kepada pihak ketiga, saya langsung bayar ke kantor pemerintah daerah, yang nggak masuk dong. Itu jadi expense buat saya. Ya. Bagaimana kalau ada prepayment yang lain? Ya nambah right of use asset. Prepayment lain ini maksudnya di luar uang sewa ya. Ya di luar uang sewa. Tapi kalau saya kemudian sewa dari lesor lalu dapat diskon, ya kalau dapat diskon pasti ngurangin nilai aset. Ya. Bagaimana kalau lesi bayar biaya-biaya lain? Bukan executory cost. Executory cost itu adalah biaya kepada pihak ketiga. Kalau ini biaya yang kaitannya dengan leasing. Ya. Kalau ternyata saya keluar biaya administrasi, ya ngurus leasing harus bayar apa? Meterai contohnya, yaitu nambah right of use asset. Atau kalau saya dapat potongan dari lesor, ya itu ngurangin right of use asset. Ya. Atau saya harus bayar apa ya? Uang tanda jadi ya di luar 20.711 tadi, ya itu berarti nambah right of use asset. Ya. Direct cost. Kalau direct cost itu finance lease, berarti ini apa? Ini kalau buat lesi berarti nambah right of use asset. Intinya kan ini cost ya. Aset saya 2711, saya present value kan ketemu 95. Saya harus nambah biaya lain-lain ya. Berarti aset saya nambah dong nilainya. Ya. Tapi lease liability saya hanya sebesar present value. Right of use asset lebih besar dari lease liability karena saya punya cost-cost yang lain. Buat lessor, ya, kalau itu operating lease dan dibayar oleh lessor, maka itu apa? Jadi prepayment, harus diamortisasi. Tapi kalau finance lease itu langsung jadi expense. Nggak banyak sih bahasan-bahasan ini dalam ilustrasi ya, ini hanya pengetahuan lah. Logikanya, saya bilang gampang, sorry. Logikanya adalah itu tadi, saya punya pengorbanan. Pengorbanan itu kan jadi aset ya. Bentuknya apa? Present value. Kalau ada pengorbanan lain terkait aset, ya, maka dia harus menambah nilai aset. Oke, kalau ada pengorbanan lain tapi kepada pihak ketiga, nah itu tadi executory cost. Ya, tergantung dia bayar, kita bayar ke lesor atau langsung bayar ke pihak ketiga. Ya. Kalau buat lesor harus bayar biaya tambahan terkait leasing, ya tergantung itu operating atau finance. Di sini ada petunjuknya. Ini contoh-contohnya initial direct cost. Yang kiri ini masuk sebagai cost, yang kanan ini jadi expense. Itu maksudnya, include dan exclude. Ini penyajian oleh lesi, ini penyajian oleh lesor, ini masuk di notes. Ya. Pak, perlu dibacakah ini? Saya pastikan kalau untuk tes 1 nanti enggak. Tapi bisa jadi untuk UTS akan ditanyain. Untuk disclosure leasing, apa saja yang harus diungkapkan? Oh, di bawah ini. Kecuali, ya, nggak perlu dihafal tuh. Kita kan masih online ya. Ini dilematis ya. Berharap masih online, itu berarti berharap pandemi tetap. Berharap pandemi hilang, berarti harus onsite. Ya kita berdoa yang terbaik lah ya. Apapun yang terbaik Tuhan tahu buat kita. Jadi kalau mau online lah, biarkan online, kita tetap prokes. Kalau onsite, biarkan itu onsite, kita berjuang lebih daripada sekadar proses belajar online. Ya, jangan takut,
saya akan membuat Anda sama berjuangnya seperti Anda onsite. Jadi kalau ada yang ngomong, ini generasi gampangan karena generasi online. Ngomong, enggak, saya diberi waktu yang sempit untuk ngerjain, saya diberi tipe soal yang banyak, saya kemudian kalau salah dikurangi. Kamu kan enggak. Nah, berarti tetap ada yang bisa dibanggakan. Saya loh yang kasih kebanggaan itu ke Anda. Ya. Oke, ini diingat-ingat kalau ditanyain di UTS, PSHK berapa yang ngatur leasing? 30. IFRS berapa yang ngatur leasing? Oh, IAS 17. Ya, ada pertanyaan? Saya stop dulu. Siapa? Kak Vika, tetap dibuat ini ya, tetap dibuat berita acaranya, tapi nggak usah QR code ya. Nanti saya yang akan isi hadir atau enggaknya sesuai dengan uh, kumpul ininya ya, kumpulin hasil pekerjaan. Jadi tolong Rafika tetap buat hari ini ada pertemuan, ya ini berarti pertemuan keempat ya. Isinya adalah tadi leasing plus T1 ya. Oke, Pak. Ya, jadi nggak perlu QR code. Nah, saudara-saudara, ini 439 berarti kalau mulai 445, Anda mau mulai 445 atau 17.00?